بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد، طالباتي رحمني الله وإياكم. ففي هذا اليوم، وهو اليوم 28 من شهر ذي الحجة الموافق ليوم 18 لشهر أغسطس، سوف نواصل درسنا في مادة الفقه بمشيئة الله تعالى. وقد أخذنا في لقائنا الماضي الشرط الخامس من شروط البيع، وهو ألا يقع العقد على محرم شرعا. وسبب هذا التحريم يعود إما لعين المبيع أو ذات المبيع، فالمبيع محرم في ذاته مثل بيع الخمر والميتة والأصنام، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم. سبب هذا التحريم الثاني إما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كالبيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. وقد شرحنا صورة البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه، وسوف نشرح اليوم ما هو النجش. Hari ini insya Allah kita akan jelaskan apa itu an-najas. An-najsu penjelasannya disebutkan di footnote nomor 2 setelah takhrij hadis. Dikatakan di situ, wan najsu huwa ay yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha bal linaf'il ba'i'i aw lil idrari bil mushtari aw al 'abas. Sekali lagi, ini dia definisi najas. Huwa ay yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha bal linaf'il ba'i'i aw lil idrari bil mushtari aw al 'abasi. Najas adalah seseorang menambah penawaran terhadap suatu barang, menaikkan penawaran padahal dia tidak ingin membelinya. Man la yuridu shira'aha. Dia menambah penawaran padahal dia tidak ingin membelinya sama sekali. Tujuan dia menambah penawaran itu ada 3. Yang pertama, bal linaf'il bai'. Ini tujuan yang pertama, dia ingin memberikan manfaat kepada penjual. Atau yang kedua, aulil idrari bil mushtari, ingin memudaratkan pembeli, merugikan pembeli. Awil abas, tujuan yang ketiga hanya iseng. Itu yang disebut dengan najas. Seseorang menambah penawaran
terhadap suatu barang, padahal dia tidak ingin membelinya. Tujuannya hanya ingin memberikan manfaat kepada penjual atau memudaratkan, merugikan pembeli, awil abas, atau hanya sekedar iseng. Praktek seperti ini biasanya terjadi pada jual beli lelang. Biasa terjadi pada jual beli lelang. Sebagai contoh misalnya, si A ingin menjual atau biasa ya, berjualan dengan bentuk lelang. Katakanlah dia menjual jam dengan cara dilelang. Hanya saja si A ini sebelum dia membuka lapaknya, terlebih dahulu dia sudah melakukan kong kali kong lah istilahnya, kesepakatan dengan seseorang, katakanlah si B. Si A bilang kepada si B, nanti kalau saya buka lapak saya, memulai buka jual beli lelang saya, kamu si B pura-pura saja menaikkan penawaran. Nanti akan ada fee saya berikan untukmu. Nah, tatkala lapak sudah dibuka dan pelelangan dimulai, katakanlah dia menjual jam seperti tadi, si A mengatakan ini kepada para pembeli, calon pembelinya, saya akan menjual jam, katakanlah mereknya Rolex misalnya yang mahal. Saya akan melepas penawaran dengan harga 100 juta misalnya. Dan yang berhak mendapatkannya adalah orang yang menawar dengan nominal tertinggi. Saya lepas 100 juta. Penawaran awal, harga dari saya. Maka si pembeli pun atau beberapa pembeli pun mulai menawar barang tersebut. Ada yang mengatakan saya siap 110 juta. Maka disinilah peran si B. Ketika melihat ada salah seorang pembeli beneran yang menawar jam tersebut dengan harga 110 juta, maka si B pura-pura menaikkan penawaran, saya siap 120. Kemudian pembeli yang lain otomatis akan menaikkan penawaran dengan mengatakan saya siap 130. Si B pun pura-pura lagi menaikkan penawaran, saya siap 140, sampai pada nominal yang mereka sudah sepakati antara si A dan si B. Jadi di sini si B sebenarnya tidak ingin membeli barang tersebut. Tujuan dia hanya ingin memberikan manfaat kepada si penjual. Atau tujuan yang kedua hanya ingin memberikan mudarat atau merugikan pembeli. Dia tahu misalnya yang menawar pertama itu adalah musuhnya atau orang yang dia benci, maka dia sengaja menaikkan penawaran. Dia tidak ada kesepakatan awal dengan si penjual, tapi dia tahu bahwa yang memberikan penawaran yang pertama itu adalah musuhnya, orang yang dia benci. Sehingga dia sengaja menaikkan penawarannya, padahal tidak ingin membeli. Kemudian tujuan yang ketiga adalah al-abas. Al-abas itu iseng, tidak ada tujuan sama sekali. Itu yang disebut dengan jual beli, atau itu yang disebut dengan najas. Dan najas ini secara khusus telah dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang berbunyi wala tanajashu.
janganlah satu sama lain di antara kalian saling berbuat najas, yaitu seseorang menambah penawaran padahal dia tidak ingin membeli barang, tujuannya hanya ingin memberikan manfaat kepada penjual atau memudaratkan pembeli atau hanya sekedar iseng. Baik. Kemudian kita beralih ke poin yang ketiga di antara sebab sebuah transaksi menjadi haram. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min dzalika nahyuhu sallallahu alaihi wasallam anit tafriqi baina dzir rahimi fir raqiq. Wa min dzalika, dan di antara transaksi yang dilarang, ya, yang hukumnya haram, adalah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memisahkan budak-budak yang memiliki hubungan kerabat, terutama apabila hubungannya itu antara bapak dan anak, ibu dan anak. Maksudnya ketika seseorang memiliki budak, 2 orang misalnya, dan kedua budak itu hubungannya adalah hubungan ibu dan anak. Misalnya ada budak Laila dan ada budak Salman misalnya. Laila dan Salman ini hubungan antara mereka adalah ibu dan anak. Maka tatkala dimiliki oleh seorang tuan, ketika dia ingin menjualnya, dia tidak boleh memisahkan antara keduanya. Ketika ingin dijual, silahkan dijual dua-duanya. Kalau mau ditahan, ditahan dua-duanya. Ketika mau dijual, tidak boleh dipisahkan. Satu dijual ke Sumbawa, satu dijual ke Bima, atau satu dijual ke Jawa, tidak boleh. Dan ini di zaman kita tidak atau jarang terjadi karena tidak ada budak di negara kita. Kemudian kita beralih ke yang keempat. Wa min dzalika idza kana al-mushtari ta'lamu minhu annahu yaf'alu al-ma'siyata bima ishtarahu. Idza kana al-mushtari ta'lamu minhu annahu yaf'alu al-ma'siyata bima ishtarahu. Di antara transaksi yang dilarang, apabila kita mengetahui bahwa si pembeli akan bermaksiat dengan barang yang dia beli. Apabila kita mengetahui, kita meyakini bahwa si pembeli akan bermaksiat dengan barang yang dia beli, maka transaksi ini tidak diperbolehkan karena ada unsur bantu-membantu atau saling membantu dalam berbuat kemaksiatan. Tapi al-muallif rahimahullahu ta'ala di situ dengan jelas mengatakan ta'lamu minhu, apabila benar-benar diyakini, diketahui kalau si pembeli itu akan bermaksiat dengan apa yang dia beli. Diyakini 100%. Ketika dia membeli barang tersebut, dia akan menggunakannya untuk bermaksiat. Artinya kita tidak boleh menduga-duga, dan apabila kita ragu, maka tidak perlu untuk bertanya. Ini barang yang kamu beli akan engkau gunakan untuk apa? Tidak perlu untuk ditanya dengan detail.
Tapi saat kita meyakini 100% bahwa si fulan itu ketika membeli barang tertentu akan bermaksiat dengan barang yang dia pakai, barang yang dia beli, maka transaksi tersebut dihukumi haram. Karena ada unsur tolong-menolong dalam berbuat keburukan. Contoh di situ, kashtira'i al-jawzi wal baydi lil qimar. Kashtira'i al-jawzi wal baydi lil qimar. Seperti seseorang membeli al-jawz. Al-jawz itu sejenis kacang-kacangan. Wal bayd, telur. Lil qimar, dengan tujuan untuk digunakan bermain judi. Dan kita yakini 100% ketika dia membeli kacang tersebut, ketika membeli telur tersebut akan digunakan untuk berjudi, maka tidak boleh dijual sama dia. Awis silah lil fitnah, atau membeli silah senjata lil fitnah dengan tujuan atau yang akan digunakan untuk merusak, melakukan huru-hara, membunuh orang. Wa ala qutta'i al-turuq, atau menjual senjata kepada para pembegal, para perampok. Simpulannya, tatkala kita meyakini bahwa seseorang ketika dia membeli barang tertentu tujuannya atau akan digunakan untuk bermaksiat dengan barang tersebut, maka tidak boleh untuk dijual barang itu kepada dia. Cukup untuk hari ini, semoga bisa difahami. Pekan depan insya Allah kita masuk ke poin 5 dari transaksi-transaksi yang terlarang dalam agama kita. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.